Oke, tahapan pertamanya gua siapin senar buat dipancingnya. Di depan teman-teman nih udah ada namanya kili-kili. Nah, ini bisa dilihat. Gua ambil sampel yang normal ukurannya. Ini ada kili-kili ukuran normal. Gue biasa pakai buat mancing pelampungan atau harian ini nomornya 7. Ini sampel aja, merek terserah bebas. Ini nomor 7. Ini salah satu contohnya ini. Nah, ini buat galapung kita pakai di nomor 3 yang besar nih. Tuh, jauh jaraknya ya, jauh banget. Dan ini juga sama, sampelnya kita pakai Galatama, nih sebutannya peniti Galatama, teman-teman. Ini yang normal gua mancing di harian ataupun pelampungan. Kalau misalkan pakai kili-kili atau teman-teman nih yang ukuran besarnya bisa dilihat buat galapung. Nah, jadi setelan ya, setelan kili-kili besar dengan peniti Galatama juga ikutan besar. Jadi harus seimbang. Seandainya gak kili-kilinya kecil, teman-teman bisa pakai Galatama atau penitinya ini lebih kecil juga atau sama kayak gini nih, ngikutin. Jadi semuanya harus seimbang. Seandainya gak seimbang, nantinya akan seperti ini teman-teman. Misalkan katakanlah masuk ya itu kili-kili, itu nantinya dia punya jarak longgarnya ini bisa bikin dia mocel ataupun keluar dari si kawat penitinya nih teman-teman. Nah, ini yang bahaya. Kenapa harus satu setel, harus satu pasang? Kalau memang teman-teman pilihannya besar ya harus besar. Nah, ini juga bagian dari tips dan trik. Kenapa sih Bang kok pakainya yang gede, kenapa nggak yang kecil aja? Nah, terkadang gini, yang tadi awal gue bilang, dia nggak mau dibikin settingan begini, tapi kita ngakalinnya di ukuran kili-kilinya aja kayak gitu. Jadi dia nggak begitu terlalu berat. Atau misalkan teman-teman mau pakai timah lada. Nah, ini timah ladanya pun nanti kita akan kasih contohnya juga, cara pasang yang ke kailnya seperti apa. Nah, ini seperti ini. Nah, ini gue punya. Nah, ini yang tadi gue pasang pelampung langsung ke pancingan nih, ke joran nih tuh ya. Ini joran, ini talinya atau senarnya, ini pelampungnya. Nah, ini mau kita pasangin yang tadi gue bilang. Ini salah satu tipsnya supaya ngakalin ikan di galapung kalau nggak mau pakai rangkaian seperti yang tadi nih. Kalau nggak mau dikasih rangkaian seperti ini, kalau dia nggak mau ya. Jadi ngakalinnya seperti ini nih teman-teman. Ini tips nih video ini nih. Nah, ini juga tips lagi nih. Ini jadi banyak tipsnya nih sebenarnya kalau teman-teman lihat. Semuanya gue kasih. Ini namanya stopper karet. Model sosis. Teman-teman bisa pakai setengah aja. Caranya gimana? Dipotong. Caranya dipotong. Caranya dipotong. Nah, ini juga pemilihan daripada stopper karetnya harus yang warna-warna seperti ini. Jangan yang warna hitam ya. Karena apa? Umur daripada karetnya jauh lebih panjang karena dia lebih premium nih. Artinya sebetulnya bahan bakunya atau dari pabrikannya sama, cuman karena dia pakai pewarna hitam jadinya nanti dia kimianya itu bikin karet alaminya ini jadi mudah rapuh ataupun kalah sama kimia pewarna. Artinya umurnya nanti nggak bakal panjang kalau teman-teman pakai. Makanya pilihlah stopper karet yang model seperti ini nih, lebih transparan, artinya tidak begitu banyak menggunakan kimia pewarna. Nah, ini salah satu tips pilihan stopper yang tepat. Pilihlah stopper yang transparan, jangan yang berwarna ataupun yang hitam. Lebih hitam lebih parah. Sama aja lu kayak beli plastik nih. Lu beli botol plastik yang transparan begini, ketimbang lu yang beli ada warna hitamnya. Kira-kira kuat mana? Ya, jadi sampai di situ kita juga ngajarin buat milih stopper yang tepat. Nah, ini biasanya gue pakai, kita bukan ngirit sih ya, tapi emang lebih efektif aja kalau kita bagi dua kayak gitu ya. Jadi kita bagi dua tuh lebih efektif selain ngirit, karena nggak begitu harus full satu. Jadi ketika masih ada di dalam ikatan, kita sudah bagi dua dulu, jangan nanti. Nah, kebagi dua tah. Nah, udah kebagi dua, kita potong pinggir-pinggirnya aja, jangan di tengahnya karena nanti kawatnya yang putus atau kalah daripada alat pemotong. Nah, ini seperti ini kita masukin seperti biasa ya.
Masukin stopper. Nah ini kita kasih timah. Nah, kasih timahnya timah yang diperbolehkan panitia. Bang, bolehnya timah lada di sini. Oke, kita pakai timah lada. Bang, kenapa sih mancing galapung pakai timah? Biar makannya berot. Jadi ikan induk kalau makan tuh kan jangan sampai dia makan tapi dia diem aja gitu loh. Karena ada timahnya, dia makan nyedot. Dia kan ikan mas makannya nyedot. Ketika dia nyedot ada pemberatnya, dia kaget, akhirnya terhentak. Terhentaknya dia itu dia pergi kan. Ngeluyurnya itu yang bikin dia berat, teman-teman. Nah seperti ini, makanya kita butuh pemberat. Kalau teman-teman misalnya nggak pakai pemberat, dia makannya mandek, makan blek, dia diem aja. Ya gimana, lu tahu dari mana dia makan, sementara kita main di glosorin. Nah ini begini, masuk. Udah masuk, kita tarik lagi. Buat ngasih jarak, kita mau ikat ke peniti galah utamanya nih. Nah ini seperti ini, teman-teman. Apa namanya, terserah teman-teman teknik cara ngikatnya bagaimana. Dimasukin dulu, ada dimasukin dulu. Cuman gue nggak mau pakai cara itu, gue mau pakai cara yang lebih keras aja. Artinya cara-cara yang nggak apa ya, nggak begitu rapih tapi kuat aja sih. Lebih ngutamain kuat ya, bukan estetiknya. Kalau yang biasa pelampungan atau harian, biasanya gue nggak begini nih, cara ngikatnya nggak begini. Jadi karena kita nyari ikan gede, kita khawatir dia copot, jadi kita pakai cara yang paling kuat. Oke, seperti ini. Kita pentokin lagi nih, kita tarik lagi nih, cus, kita pentokin, kita pepetin. Nah, dengan begini aja tuh setelannya dia punya. Nantinya ini kita bakal bikin rangkaian kail ya. Nah ini seperti ini. Nah ini kita bikin, selesain dulu rangkaian kailnya ya, biar nantinya pantas dilihat. Kita siapin dulu senarnya. Oke, senar udah siap. Kita bikin rangkaian seperti biasa aja. Dibikin seperti biasa, kita pakai timah yang ini. Kita cari ukuran standarnya. Oke. Dilipat dua, masuk seperti biasa ya teman-teman. Kalau misalkan mau dicepetin, nanti kita cepetin. Nah selesai menjadi T. Ketika sudah menjadi T, biasanya gue kasih aksesoris stopper nih, biar dia mengkang di masing-masing ujungnya ya, di masing-masing senarnya. Sarang satu-satu aja, satu di ujung, di sebelahnya, kiri kanannya satu. Oke, masuk stopper. Kita pentokin lagi ke sini, kita rapetin, masing-masing kita rapetin. Nanti kayak gini nih tampilannya, seperti ini. Nah ini biasanya gue gini. Lalu kita pakai kail size nya berapa bang? Size nya size nomor 4. Nomor 4 nggak kegedean bang. Nomor 4 itu masih mau dimakan ikan rame. Jangankan nomor 4, nomor 5 aja masih dimakan ikan rame. Jadi jangan pakai nomor 3. Nomor 3 induk bakal mocel, terlalu kecil ya. Jadi daya sangkutnya, mekarnya ini, tekukannya terlalu pendek. Jadi buat induk itu apa ya, nggak nyangkut. Jadi bikin dia nggak nyangkut. Nah kalau nomor 4 itu sebetulnya ukuran udah paling kecil.
teman-teman bisa maksimalin di nomor 5. Bahkan banyak teman-teman yang Galatama pakai nomor 6. Karena kita di Galapung yang sekiranya nyari aman, ini kenapa pilihan nomor 4. 4 itu aman. Aman kenapa? Bisa lu dapetin rame, lu bisa target induk. Jadi sono sini makan ya. Ini makan nih. Ini pilihannya nomor 4. Nah, kalau misalkan teman-teman udah kayaknya gue lebih fokus induk aja deh, nggak mau nyari rame. Nah, ini ganti nomor 5. Nah, gitu ya. Ganti nomor 5 kalau teman-teman yang gue nggak mau bawa pulang ikan rame. Udah ikan rame buat orang lain aja. Kayak gitu ya. Kadang gue suka kayak gitu juga. Nah, ini kita pakai nomor 4. Nyari aman supaya rame makan. Karena umpan gue nanti bakal gue pakai tuh umpan bisa dimakan rame tuh yang kemarin tuh. Nah, ini seperti ini. Kita siapin kail nomor 4. Terserah teman-teman mereknya apa. Gua nggak disponsorin soalnya. Ini masukin kail pertama. Kail pendek ya. Kail pendek kan dia punya kail pendek panjang tuh. Nah, kail pendeknya sendiri ini gue udah nyiapin penggaris. Kail pendeknya sendiri gue biasanya di 5 cm atau sampai 7 cm. Tapi gue nggak butuh panjang-panjang. Karena memang kita target kalau bisa induk aja deh, jangan rame juga ngikut ya. Jadi kita cari ukuran 5 cm aja. Nah, seperti ini. Ini di garis. Jadi di kepalanya nih angkanya 5 cm. Nah, seperti itu. Kita bikin 5 cm aja. Kalau teman-teman mau 7 cm silahkan, bebas ya. Oke. Nah, sebelahnya lagi masuk kail satunya. Ukurannya berapa, Bang? Nah, ini yang pendek kita pakai 5 cm. Nah, yang panjangnya kita pakai di 23 cm. Kita tarik ke 23 cm. Nah, ini udah dapet 23 cm yang panjang, pendeknya 5 cm. Oke. Kita rapiin dulu yang tekukan ini. Kita buang. Kita di 23 cm ya. Oke. Kita tarik pakai tang. Rapihin lagi ke belakang. Baru ditarik. Oke. Dah dapat seperti ini. Nah, seperti ini. Ini ikan rame makan, rangkaian seperti ini ikan rame makan, ikan induk juga makan. Nah, ini aman. Nah, kalaupun teman-teman mau bikin settingan yang pakai timah tapi kecil banget timahnya, nah ini bisa terapin juga sama. Di sini gue juga sama sampelnya tuh, ya. Ini kita sama, tapi di sini kita kasih timah di tengahnya, yang di bagian yang rangkaian kail panjang. Nah, ini stopper ada timahnya kecil, diapit sama stopper lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini salah satu contoh teman-teman kalau misalkan mau pakai timah. Jadi ini juga sama. Ini karena timahnya kecil, jadi nggak begitu ikan kaget. Jadi ikan tetap suka makan tekniknya seperti ini. Nggak seperti ini. Nggak seperti ini nih timah yang besar ini.
Nah, jadi teknik-teknik rangkaian seperti inilah yang disukain sama di Galapung teman-teman misalkan. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang sekiranya bingung ataupun kenapa ikan nggak mau makan rangkaian seperti ini, cobalah ganti ke rangkaian yang seperti Bang Andri Vlog bikin. Oke, cukup sekian dan mudah bukan? Ayo teman-teman, beralih ke Galapung ikan mas karena mudah dan mudah strike juga bareng Superat Siri Bang Andri Vlog. Terima kasih banyak yang udah menyaksikan video hari ini. Mudah-mudahan video hari ini berkenan buat teman-teman. Besok kita kasih tutorial. Kemarin kita bikin umpan lele pakai media burung. Mungkin teman-teman masih belum menemukan feel daripada mancing di Galatama lele pakai umpan burung. Besok kita akan kasih triknya gimana caranya. Yang pasti nggak setengah-setengah Bang Andri Vlog kasih ilmu kok teman-teman. Oke, cukup sekian video hari ini. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat buat teman-teman di rumah. Apabila ada kesalahan dan kehilafan daripada Bang Andri Vlog, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.